kecil kotak-kotak. Ih, enak deh. Oke deh, jadi karena kita bakal langsung masuk ke in-game saja tanpa berlama-lama. Ini adalah game ketiga dari El Clasico Grand Finale versi MDL. Langsung take it away. Langsung cus. Salah ya? Kamu ngelempar ke bawah deh. Iya. Oh, kayak sendiri ya. Tapi inilah dia game penentuan tentunya untuk mereka e-sport dan juga Victim e-sport. Kalau Victim bisa mengamankan game ini berarti sudah selesai MDL season yang pertama. Tapi tentunya game ketiga masih ada napas untuk mereka e-sport. Dan dipandu dengan Clara Monster dan juga Ranger Emas caster favorit. 10 pemainnya pakai Wooden Mask. Ya, bener banget. Sebelum ditiadakan Wooden Mask ya. Iya, karena memang dimaksimalkan lah. Apalagi kalau XP-nya udah diuntukkan, apalagi ini bakal ke arah Miracle di arah top lane itu sendiri. Dan BMX bakal dikasih farming yang cukup banyak untuk kali ini di Monster. Memang dimanjain benar-benar, tapi ternyata semua buff nggak diberikan ke arah Miracle. Mereka hanya blue buff cukup. Baymax juga dimaksimalkan kali ini. Dua hero berfarming ria di Reka Esports antara Miracle dan juga Max. Jadi setiap pressure yang diberikan oleh Victim Esports akan memberikan space untuk halnya sekarang di arah top lane. Miracle-nya tertati-tati, masih bisa kabur-kaburan saja. Tapi ini berkat Moon pula yang hadir ke arah top lane. Benar banget, ada Pangeran Zuko untuk di sana, dan kali ini kejedot nih yang gak berhasil mendapatkan seorang Rainbow karena di sini lebih ke arah farmingannya untuk BMX semua sebenarnya Bude Monster. Cuma tetap Miracle-nya bakal tetap dikasih blue buff. Jadi lebih ke arah hyper carry ke BMX kalau menurut aku. Hyper carry ke arah BMX, walaupun belumnya dibiarin aja buat Miracle biar dia bisa bertahan di arah top lane. Untuk bertahan pula, BMX nggak henti-hentinya untuk berotasi. Tapi permasalahannya ketika buffnya dibagi dua seperti ini, level akan tertinggal. Sebenarnya Sansu udah ngedapetin level 5, tapi di arah top lane ada pergerakan dari Miracle dan juga Moon di ejector. Langsung ada Tempest of Flame, defensif sekaligus menjadi ofensif ke arah Rainbow. Benar banget, dan first goal didapatkan oleh tim Reka kali ini. Apakah Reka akan membalikan keadaan karena Reka bisa dibilang udah mulai sama temponya nih dengan game-game dia yang biasanya Bude Monster. Wow. Lihat BMX sudah mulai datang ke arah top lane dan langsung ditumbangkan. Jawet on my way langsung OTW ke arah base, dan tentunya Victim kehilangan 2 poin di early game. Biasanya Victim yang dapetin poin Bude. Betul, ini yang mungkin gak disangka adalah carry yang tadi kita lihat di arah bottom lane udah sampai berotasi ke arah top lane OG dan RC di arah tengah. Way of Dragon ke arah siapa dan tidak ada yang kena. Ya, tidak ada follow up lagi kali ini. Miracle harusnya pulang. Kenapa ya? Miracle gak punya blue buff dan ini bakal sayang banget. Dia terpick off dan ngebuat blue buff dari seorang Miracle bakal potensi untuk dia. Tapi rupanya tidak, Victim mereka berkutat, berfokus nge-revisit Sanstu-nya sampai tajir melintir. Perbedaan level 1 doang sih sama Miracle, tapi Baymax cukup tertinggal dengan 5 levelnya. Masih harus mencari farmingan lebih karena boleh diingat lagi sekarang farmingnya bagi 2 Sinting di arah bottom lane. Ada Way of Dragon tepat mengenai Sinting. Sintingnya masih bisa bertahan dengan Purify yang dimiliki pastinya. Ya harusnya kali ini lihat para pemain dari tim Victim itu dia setidaknya tahu karena di early game kali ini cukup berat dari seorang Miracle dapetin 2 poin kill. Tapi di arah bottom lane mereka juga masih memegang laning yang cukup baik, sedangkan di arah top lane Rainbow bakal membantu on my way. Para pemain dari Victim bebas banget untuk mendapatkan turtle-nya. Dan langsung ada di situ warning dari pacar disuruh balas WhatsApp-nya. Sedangkan itu, oh my god, City bakal coba dapetin 1 poin. Langsung ada Tyrant Rest tapi tidak berhasil mendapatkan RZ. Dan turtle diamankan oleh Sansuy. Sansuy kayak mungkin nih, dia bakal coba bunuh dengan Hurricane Dance defensifnya. Tapi lihat kudanya kesundul balik, aduh sakit, aduh bude. Wadidaw, gak ada korban jiwa, hanya pertukaran turret dan juga tower turret di arah top lane, membuat keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Tapi perbedaannya kali ini Victim Esports gak cuma ngedapetin turtle juga, tapi turret di arah bottom lane. Sanstuy bergerak begitu cepat, sekarang dia punya 3 buff. Dan ini yang mungkin Reka Esports mainnya bakal kucing-kucingan banget sih. Gimana caranya Miracle bisa ngelakuin split push tanpa harus bertemu siapapun. Benar, bukan sebarang benar kalau kata Bude Monster ya. Yang aku pikirkan adalah di mana para pemain dari tim Victim mereka masih sama dari goldnya, padahal mereka kehilangan poin 2 dan kehilangan turret juga. Untungnya Turtle diamankan Victim, kalau tidak mungkin agak sedikit berbeda ya, nggak terlalu timpang banget dari gold di game yang ketiga ini. Iya. Paling adil kayaknya ya.
kelihatan banget TK Esport udah belajar dari game pertama dan game kedua, permainannya pun agak sedikit berubah, rotasi mereka pun gak ketinggalan sama Victim Esports. Yes, bener banget. Para pemain dari tim mereka kayaknya sudah bakal standby on Eh, position. Bapak Dan lihat ya. Sansu juga is coming. Dan Sanji berhasil mendapatkan Terrence. Tidak ada follow up damage lebih lagi. Sanji harus down. Masih ada Terrence, masih ada Bouncing Ball. Tempest of Blade dikeluarkan rumah menuju ke arah seorang Moon. Tapi Rainbow kali ini tidak berhasil mendapatkan Miracle. Tyrannus yang sangat baik, tapi sayangnya blue buff nggak berhasil untuk dicuri. Miracle mendapatkan blue buffnya. Sanji pun harus tumbang. 3 poin kill dikantongi oleh Reka Esports, membuat Victim usaha mereka untuk mencuri blue buffnya gagal. Dan pastinya untuk next pencurian harus dipikirkan ulang strategi yang tepat, gimana pergerakan yang pastinya pas, karena Miracle juga dia punya retribution. Siapa yang bisa mungkin mengadu last hit dengan retribution? Yes, bukan sembarang betul. Dan sedangkan itu tadi aku kira ya, Apa tuh? dari seorang Rainbow bakal dapetin dengan Bloodbane-nya. Sudah ada kokangan di situ dari seorang Sanji dan berhasil diamankan buff Turtle oleh seorang Miracle. Tandanya Sanstui nggak punya buff dan Sanstui harus berhati-hati. Satu kali tancapan ke dada ini Sanstui pasti langsung jatuh cinta terhadap seorang Miracle. Benar. Tapi lucu ya Ji, baru kita ngomongin sebelum ini kayak baru beberapa detik gitu kan, nggak ada perbedaan. Sekarang mereka e-sport udah mengungguli dengan 2000 net worth. Yes. Tambah lagi Baymax bakal datang di arah mid lane. Dia bakal coba mendapatkan seorang Sanji. Lihat Slebeo dengan Shuriken-nya. Di sana Hogwarts yang keren banget. Aku belum punya Kolius, mungkin boleh dikirim. Tapi para pemain tim esports bakal mundur lagi. Nggak mau terlalu terburu-buru berdemonstran. Dan mungkin Victim Esports pun menunggu Sinting untuk mendapatkan item pula, karena boleh diingat lagi Leomord punya damage yang sangat besar apalagi di arah late game kalau dia udah cukup tajir dengan item-item yang dimiliki. Oke, satu kali gebok langsung ngeluarin flicker, nggak mau terlalu komit di arah mid lane. Mereka bakal fokus banget. Rainbow bakal coba ngehalau permainan dari para pemain tim mereka, tapi nih terlalu offside. Langsung ada flicker untuk defensif. Sanstui bakal coba dapetin blue buff-nya dan tanpa ada kontes didapatkan oleh Sanstui harus ngelepas. Almost is never enough. Iya, itu setetes lagi itu udah bakal hancur, tapi rupanya almost never enough seperti yang Oji bilang, sedikit lagi. Dan ini yang akan ngebuat Reka Esports bertahan di arah mid lane untuk mendapatkan turret di arah mid lane pastinya. Tapi Baymax bersama dengan Moon, bersama dengan Mei udah siap dari sisi kanan, dari sisi kiri menjaga Baymax secara maksimal. Sangat terlalu depan memakan damage dari Baymax sampai tinggal separuh HP di arah bottom lane. Dan one by one situation Bude Monster. Nggak ada yang menjadi korban, semuanya memilih untuk mundur. Oh my god, kaget aku di arah bottom lane. Iya. Karena tiba-tiba udah setengah darah berdua. Tapi flicker kalau digunain sama RC tadi sebenarnya untuk mundur, Sinting pun udah pakai Purify. Ini berarti untuk next battle-nya pun gak akan ada inisiasi yang mengagetkan dari flicker milik RZ. Yes, tapi Ney nggak punya flicker, kali ini bakal digebok Hurricane dan dikeluarkan untuk defensif. Ney tumbang, lihat Carmilla berhasil mendapatkan 1 poin dari Ney dan bisa dipancing di arah tim fight mid lane kayaknya. Di arah top lane bakal one by one situation lagi Bude Monster. On my way, coba mundur, tidak mau terlalu terburu-buru sepertinya. Iya, saya saling menggabungkan satu sama lain dan mempertahankan laning-nya, nggak mau di-push sampai habis-habisan. Victim Esports ini udah mulai berasa sakitnya dari Sanstui yang mendapatkan level 13 pula. Dan itu Ney baru level 9, jadi ditendang bola madunya Sanstui ditambah dengan Rainbow, bahkan ada 3 hero jarang sama walaupun ada Hurricane Dance defensif. Dan di arah top lane arsipnya Boy of Dragon langsung ada Miracle di arah belakang, flicker away. Moon mencoba untuk mengeluarkan fireball tapi gak sampai, Sanji tertinggal. Flicker digunakan untuk menyelamatkan dirinya. 3 hero mudak-mudak sampai ke arah belakang, dipukul aja. Tempest of Blade on my way turun tumbang, disusul dengan Sanji double kill dari Miracle. Kerugian sekali untuk tim Victim Esports, kehilangan 2. Satu open ada juga 1 tanknya. 2 player yang cukup kunci dari para pemain tim Victim. Tapi di arah bottom lane, Victim Sinting berhasil mendapatkan turret kedua, membuat nafas Victim lebih lega lagi. Tapi Subs, respect sekali kali ini. Dia benar-benar bisa dibilang agak takut dengan link dari seorang Reka dengan seorang Miracle. Dan dia sudah ngamanin 1 buah Win of Nature. Iya, permasalahannya juga Victim Esports mereka nge-trade walaupun kehilangan 2 player di arah top lane, ngasih makan ke Miracle sampai dia sekarang paling tajir dengan 8.000 net worth. Di arah bottom lane, Sinting masih memanage untuk ngecuri turretnya. Jadi ada trade yang terjadi.
ruginya nggak rugi banget. Ya, tambah lagi di sini item dari seorang Kari ini juga udah punya endless ya. Dan dia juga hati-hati banget karena kalau enggak, walaupun dia punya Wind of Nature, ingat masih ada CC yang bisa membuat dia terkena damage. CC yang mana, Ji? CC CC yang mana? Cakep dah pokoknya dah. Yang putih dah. Yang kuning dah. Tapi Sanji kali ini bakal coba ngokang keker, gak berhasil mendapatkan Ni dan juga Erzin. Para pemain dari tim victim bisa dibilang agak kehilangan tempo ritmenya. Dia kehilangan tempo ritmenya. Sanji bakal coba dibakar, terbakar api asmara. Sanji ada defensif dari seorang ini bakal mundur, tapi lock diamankan oleh Miracle. Miracle masih mau lebih duel dengan karena seorang City. Oh my god, look that damage terlalu besar. Miracle memberikan damage yang cukup besar masih ke arah seorang Sanji. Masih mau lebih, bolanya ditusuk, belum meledak. Tapi Baymax free di arah belakang Bude Boxstar. Terus-terusan rupanya On Maui pun menyusul kematiannya dan Reka Esports mendapatkan kill yang sangat berarti. Intinya tumbang Sanji. On Maui pun demikian. Erzin langsung mengarah ke arah turret dengan minion yang tepat berhadapan dengan inhibitor. Permainan dari Reka yang begitu gila. Tangkapan maut, Sinting menjadi korban pertama. Barbielnya pun bingung, mana tuanku. Dan dari arah belakang, walaupun ada Tyrant Rage yang sangat baik dari Sanji, tapi follow up-nya nggak ada yang siap untuk berperang di area ini. Dan terrupanya ini satu persatu dari tim Reka Esports hadir di arah bottom lane. Erzin bersama dengan Lord cukup banget untuk mengamankan Santuy. Kali pertama Santuy tumbang pun membuat inhibitornya sangat berbahaya di arah top lane. Di arah bottom lane di-push dengan sangat cepat. Baymax bakal coba dicari tapi masih ada Wind of Nature. Udah gak ada Wind of Nature lagi dan On Maui harus mundur. Setidaknya 3 inhibitor mereka masih bisa diamankan. Iya. Benar-benar langsung ada recall taunting dari seorang Nedan sepertinya Sixting. Bakal coba untuk dapetin 1 buah blue buff tapi tidak berhasil. Langsung ada jepitan maut, kali ini kudanya terjepit dan Sixting ngebuka barbrielnya Bude Monster. Secara percuma karena teman-teman dari Reka Esports mereka kembali aja ingin nge-reset ulang, nge-set up ulang sembari menunggu Miracle mendapatkan blue buff-nya. Erzin pun join ke arah area jungle di arah top lane yang sudah terlihat gak ada Hurricane dan lagi untuk Nei. Sanji pun gak punya Tyrant Ray, sama-sama gak bisa saling nge-set up war. Yes, tapi di arah top lane lihat On Maui-nya bakal dituju. Slapback langsung ada di Fiat Spot dan juga hilang dengan sekejap mata. Miracle hampir saja terpick up. Masih ada di situ tempo top lane yang menyelamatkan dia. Yap, ini kejutan yang diberikan oleh Reka Esports. On Maui nggak bisa bertahan di arah top lane, flicker digunakan tak bisa selamat. Teman-temannya mau nge-backup pun nggak bisa. Sanji tanpa adanya Tyrant Rage, apa yang bisa dilakukan terlalu jauh pula. Reka Esports ini bisa menjadi game untuk mereka sih. Yes. Kemungkinan yang sangat besar pastinya karena keunggulan dari Reka Esports sekarang udah sampai hampir ke 10.000. Bener banget, ditambah lagi lihat Baymax-nya juga udah level 15. Ditambah lagi Miracle level 15, ditambah lagi itemnya juga pasti udah banyak dari kedua belah tim. Iya, 2 core dari Reka Esports udah jadi. Ini yang bakal jadi masalah. Arah ke Queen String sekarang seorang Baymax dan Miracle udah punya BOD, Heptasis, dia mau apa lagi sekarang? Dia masih menunggu, sedangkan Baymax bakal mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Sanji. Sanji masih harus mundur, dia udah punya Immortal sama Demon Advent, tapi bakal tidak cukup kuat menahan damage dari seorang Kari. Siapa yang kuat? Meskipun Carmilla udah cukup tanky, tetap bakal bisa tembus Iya. armornya. Walaupun asal keras udah dipakai, udah beli semua pokoknya untuk nebelin armornya dia, tapi inilah dia ada 2 core yang harus dipertimbangkan oleh tim esports. Mau nge-lock Baymax, ada Miracle datang ke lini belakang. Jadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan oleh victim esports. Mereka harus mengarah kemana, setupnya pun nggak akan bisa semudah itu. Ya ditambah lagi kayaknya ini adalah mental terkuatnya Reka gak sih? Kayak ambil 2 core, linknya 1 untuk Miracle atau enggak Lancelot atau enggak link untuk Baymax atau enggak Marksman untuk Baymax. Dan dia mainnya agak lama, nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu hyper carry banget. Iya. Walaupun sebenarnya dibalik ini semua hyper carry karena semuanya bakal dikasih ke arah Baymax kecuali buff dan juga Blue buff, kecuali blue buff. iya blue buff. Dan untuk Miracle dia bakal tetap farming terus di lane-nya. Dia nggak bakal ngambil lane dari Baymax. Pokoknya gimana dia sistemnya seperti halnya di early game, tapi sekarang udah memasuki ke arah late game di mana Reka Esports udah mengarah ke arah Lord Victim. Apakah mereka bisa mengkontes? Tapi nggak akan bisa karena Lord hilang dengan sangat cepat di bawah hitungan detik.
Tapi kali ini lihat langsung berhasil menjepit seorang Sinting. Dan Miracle datang ke arah backline. Damage yang terlalu besar dari seorang Santuy. Dan damage yang terlalu sakit. Immortality pecah dari kedua belah pihak. Masih bisa bertahan. Moon dari sang bulan mencoba mendapatkan Rainbow. Dan di sana lihat Miracle udah standby on posisi mendapatkan seorang Jawet di arah top lane. Udah sekaratul maut dari para pemain tim fiktif. Apakah ini akan menjadi nafas baru untuk tim mereka, Bude Monster? Iya, kemungkinan besar sekali karena dua inhibitor udah pecah. Oji di arah top lane, arah mid lane, Lord pun akan hadir di arah top lane. Miracle bertengger di arah top, di arah tengah-tengah, dan victim gak ada yang bisa nge-catch sama sekali ke arah Miracle. Arah bottom lane tersisa sedikit lagi inhibitor. Mereka memegang game ini dengan sangat baik. 11-4 bahkan killnya Oji. Ya betul banget Bude. Miracle udah punya Malefic Roar juga. Ini Saji satu kali tusuk, bolanya bakal pecah. Sinting satu kali tusuk, ini pasti kudanya langsung hamil. Maksudnya kudanya langsung lolos Bude Monster. Sedangkan itu para pemain dari tim mereka. Lihat satu kali selebel, dapetin seorang Santuy. Terlalu offside, Tempest of Blade, dua udah dikeluarkan. Balai masuk launnya kali ini menuju ke arah seorang Sinting. Sajinya juga bakal hancur. Lihat di sana, BMX Objective Gaming. Lordnya masih bisa ditahan. Satu clearing minion, apakah bisa ditahan? Victim Esports kali ini benar-benar tryhard di arah base-nya. Dua pemain dari kedua belah tim sudah tumbang. Dan lagi, kali ini RZ-nya harus hilang Bude Monster. Masih bisa mendefense dari victim esports, hal yang sangat-sangat gila dari victim esports. Mereka memukul mundur, ini minionnya tuh jalan dari 3 lane. Ada Bagus Lord, banget. ada setup yang bagus juga. Nih kunci 2 hero, Sisi gak bisa ngapa-ngapain, Sanji pun gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini gerakan dari Santuy yang bisa kasih free hit pula, ngebuat cepet banget tuh meltdown. Semuanya tumbang, tapi masih berlanjut rupanya. Miracle ingin menculik Rainbow, pick off, tapi rupanya ada flame shot yang memukul mundur dari Miracle. Masih ingin ada wave yang selanjutnya. Reka Esports gak mau kasih napas untuk victim esports. Enggak, ini pasti bakal poin untuk tim mereka. Yep. Karena lihat gak ada Santuy, gak ada siapa-siapa, dan langsung ditumbangkan Reka Esports mendapatkan poin pertamanya. Dan lihat nafas segar untuk tim Reka Esports. Yeay. Napasnya mana napasnya?